pada akhirnya setiap pemimpin akan pergi, setiap jabatan akan selesai, tapi nilai akan tetap tinggal. Di aula sederhana itu bukan kekuasaan yang dibagikan, melainkan harapan. Harapan bahwa generasi muda Indonesia akan memilih jalan yang benar. Bukan karena mudah, tapi karena itu yang benar. Seorang pemimpin sejati tidak hanya meninggalkan kebijakan, ia meninggalkan jejak di hati rakyatnya. Dan hari itu, Presiden Prabowo Subianto tidak sekedar berbicara kepada mahasiswa. Presiden Prabowo Subianto berbicara kepada masa depan Indonesia. Karena bangsa ini akan tetap berdiri selama ada mereka yang berani memilih kebenaran dan setia membela yang benar. Di balik simbol akademik, ada sebuah momen yang tidak biasa. Saat seorang presiden hadir, bukan hanya sebagai pemimpin negara, akan tetapi sebagai seorang guru bangsa. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah generasi muda membawa pesan tentang pendidikan, moral, dan kepemimpinan. Bagi sebagian orang, ini hanya seremoni akademik. Tapi bagi Presiden Prabowo Subianto, ini adalah kesempatan untuk menanamkan nilai. Presiden Prabowo Subianto hadir bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai seorang pendidik pembawa suara kebangsaan. Anak-anak muda ini harus pilih. Pilih jalan yang mana yang kau pilih. Jalan kebenaran penuh kesulitan. Jalan menegakkan keadilan, jalan melawan angkara murka, melawan kezoliman, atau cari jalan yang enak, cari jalan yang bisa kaya sesingkat-singkatnya. Kaya dengan cepat tapi dengan cara menipu, cara korupsi, cara mencuri, cara bohong. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, saya berharap saudara akan memilih jalan yang benar, jalan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pesan yang sederhana namun syarat makna. Pendidikan sejati dimulai setelah kelulusan, dan ilmu bukan sekedar untuk diri melainkan untuk bangsa. Dalam orasi ilmiahnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda memahami bahwa dalam kehidupan, setiap manusia mempunyai peran, yaitu sebagai pemimpin yang membimbing, sebagai pengikut yang setia, serta mereka yang masih mencari jati diri. Dan bagi para pemimpin, Presiden Prabowo Subianto menanamkan 4 prinsip dasar kepemimpinan, antara lain menggunakan akal sehat dalam setiap mengambil keputusan, bertindak dengan perhitungan teliti, berdiri di atas kebenaran, dan menjaga akhlak serta kepribadian yang luhur. Inilah fondasi kepemimpinan ala Presiden Prabowo Subianto. Rasional, bermoral, dan berpijak pada nurani bangsa. Kunci daripada kepemimpinan yang baik, yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat, sebenarnya tidak terlalu susah. Sebenarnya yang saya lihat dan saya alami, yang utama adalah menggunakan akal sehat. Itu yang pertama. Kedua, bertindak atas perhitungan yang teliti. Ketiga, perhitungan yang teliti harus didasarkan atas kebenaran. Dalam politik, kebenaran seringkali mahal harganya. Tapi Presiden Prabowo Subianto tidak goyah.
Presiden Prabowo Subianto memilih berdiri di jalan yang mungkin sepi namun lurus. Saudara harus berani jadi pemimpin yang baik atau pengikut yang baik. Tapi jangan tidak mengerti peran saudara. Dan kadang-kadang peran itu berbeda pada saat yang beda. Ada saatnya menjadi pemimpin, ada saatnya pemimpin itu menjadi pengikut yang setia. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kebenaran bukan slogan, itu komitmen, dan generasi muda harus siap memikulnya. Dunia digital membuka pintu informasi, namun juga jebakan manipulasi. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan, jangan biarkan teknologi mematikan kebijaksanaan. Ilmu harus dibarengi moral, teknologi harus dikendalikan hati nurani. Kepemimpinan menurut Presiden Prabowo Subianto bukan tentang memerintah, tapi tentang mendidik, memberi teladan dan menghidupkan semangat kebangsaan. Presiden Prabowo Subianto tidak membawa politik ke kampus. Presiden Prabowo Subianto membawa kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan pemuda dan pemudi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Di kampus kecil ini, lahir pesan besar dari seorang Presiden Prabowo Subianto kepada para penjaga masa depan untuk berani berpikir benar, jangan pernah berhenti belajar, dan menjaga moral bangsa dengan keberanian. Karena masa depan Indonesia berada di tangan mereka yang berani memilih jalan kebenaran. Berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana hari ini. Saya Cica Amalia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.